Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada teman-teman kajian malam Kamis dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada pembahasan masalah mashul khufain atau mengusap khuf. Salawat salam semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang fi kaifiyatil wudu ataupun tentang tata cara berwudu. Sudah kita sampaikan secara ringkas ya, dari awal sampai akhir, yang diakhiri dengan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka barang siapa yang berwudu dengan sempurna mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kemudian membaca doa ataupun kalimat ini, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan akan dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja. Maka ini teman-teman dirahmati Allah dan kaum muslimin menjadi keutamaan umat Nabi Muhammad ya, dengan kita berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam berwudu, mengikuti sunnah Nabi, membaca doa, maka akan dibukakan untuk kita insyaallah, mudah-mudahan di antara pintu-pintu surga itu, dan kita termasuk golongan orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pembahasan berikutnya adalah fi mashul khufain atau mengusap khuf. Wamsah a'lal khufain au nahwihima badalal ghaslir rijlaini fil wudu. Yang pertama, wamsah a'lal khufain. Ini artinya adalah dan usaplah bagian atas dari khuf atau yang semisal dengannya, badalal ghaslir rijlain, sebagai pengganti membasuh kedua kaki fil wudu, di dalam wudu. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu khuf. Khuf ini adalah alas kaki yang menutup mata kaki yang biasa terbuat dari kulit. Nah, teman-teman, jadi seperti hanya sepatu atau kaos kaki, tapi lebih kepada khuf ini seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Nah, ini yang biasa digunakan di penduduk Arab ya. Maka siapa yang dia memakai itu, maka cukup dengan mengusap bagian atasnya tanpa perlu membuka khuf tadi, dan itu sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki ketika berwudu. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis ya, 5 rawa al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khufain. Faqultu ya Rasulullah nasita? Faqala bal anta nasita, bihadza amarani Rabbi, rawahu Abu Dawud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khuf, dan saya berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa? Beliau menjawab, bahkan kamu yang lupa, dengan ini aku telah diperintahkan oleh Tuhanku. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan kepada sahabat bahwasanya Nabi ketika itu mengusap khuf di bagian atas, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berkaitan ataupun hadis dari wali hadis Ali bin Abi Dawud wa Daruqutni qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi minal a'lahu. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW
yamsahu ala zahiri khuffaihi wali hadis Bilal. Bahwasanya hadis dari Ali pada riwayat Abu Dawud yang mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Kata Ali, jika agama itu laukana din, jika agama itu berdasarkan ar-ra'yi, ra'yi itu artinya adalah akal pikiran, maka mengusap bagian bawah dari khuf itu tentu lebih utama daripada mengusap bagian atas. Tetapi dalam syariatnya apa, teman-teman hormati Allah? Justru Nabi memerintahkan ketika mengusap khuf itu yang diusap bagian atasnya, bukan bawahnya. Padahal menurut akal kita atau pikiran kita tentu kalau kita pakai khuf yang kotor itu bagian bawah. Tetapi dalam hal ini Rasulullah justru memerintahkan agar kita mengusap khuf di bagian atasnya. Kemudian Ali mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirihi khuffaihi. Nah, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap khuf di bagian punggungnya, artinya bagian atas dari khuf, bukan bagian bawah. Ya. Ini dalil dari bolehnya mengusap atau Nabi memerintahkan untuk mengusap khuf bagian atas sebagai pengganti membasuh kaki ketika berwudu. Kemudian salatan fis safar wa yauman wa lailah fil iqamah. Bolehnya mengusap khuf tadi atau sebagai pengganti mencuci kaki ketika wudu adalah selama 3 hari bagi musafir fis safar, wa yauman wa lailah, dan 1 hari 1 malam fil iqamah bagi orang yang mukim. Jadi bagi orang yang memakai khuf dan dia safar, maka boleh dia tidak membuka sepatu atau khuf tadi dan cukup mengusap bagian atas selama 3 hari, dan bagi orang yang mukim maka 1 hari 1 malam. Dengan catatan apa? Malam nakhla'huma, selama tidak dilepas. Jadi ketika memakai khuf tidak dilepas-lepas, maka dia cukup ketika mau wudu ya mengusap bagian atas. Tapi kalau sudah dilepas ya berarti harus membasuh kedua kakinya. Yang kedua, wa kana lubsuhuma ala tuhrin, dan syarat berikutnya adalah ketika memakai khuf harus dalam keadaan bersih. Artinya begini, ketika dia tadi memakai khuf, dia sebelumnya sudah berwudu dalam keadaan suci atau bersih, baru kemudian dia memakai khuf, maka ketika nanti ketemu waktu sholat dan dia mau wudu, maka dia dibolehkan untuk tidak membuka khuf tadi dan cukup mengusap bagian atasnya. Dan ini sebagai pengganti apa? Badalan ghaslir rajulain fil wudu, sebagai pengganti membasuh kedua kaki ketika wudu. Hal ini berdasarkan dari hadis wali Abu Dawud, ya, kana yakhruju ya, kana yakhruju yaqdi hajatahu fa ataituhu bil wudu wa yamsahu ala imamati wa mukaihi wa Sa'id bin Mansur. Ya. Demikian dari Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW selesai membuang hajatnya, maka aku datang dengan membawa air, lalu beliau berwudu dan mengusap sorban dan kedua khufnya. Adapun yang 3 kali tadi di sini disebutkan hadis dari Safwan, wali hadis Safwan Nabni Asalin qala amarona yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin thalathan idza safarna wa yawman wa lailatan idza aqamna wala nakhla'huma min ghaitin wala baulin wala naumin wa na'lahuma illa idza min janabah. Rawahu Abu Ahmad ya Ibnu Khuzaimah. Hadis dari Safwan ini yang menyebutkan tentang bahwasanya Nabi memerintahkan kita untuk yang pertama disebutkan hadis dari Safwan bin Asal, qala, dia mengatakan amarona, itu telah memerintahkan kepada kami Nabi SAW. Yang pertama apa? An-namsaha 'alal khuffain, untuk mengusap khuf, ya. Idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin, apabila kami
ketika memakai kedua khuf itu dalam keadaan suci. Ya, ini hadisnya ini. Jadi memakai dalam keadaan suci, salatan idza safarna wa yauman wa lailatan idza aqamna, yaitu 3 hari bolehnya tidak membasuh ataupun cukup mengusap khuf tadi, 3 hari bagi orang yang musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Wala nakhla'huma min ghaitin wala baulin, dan kami tidak melepas khuf tadi ketika buang air besar maupun buang air kecil, bahkan ketika tidur kami tidak melepas keduanya. Artinya selama itu, bahkan ketika habis dari buang air besar pun cukup mengusap khuf. Baru kemudian wa nakhla'huma illa min janabah, dan kami harus mengusap, membuka khuf dan membasuh kaki ketika wudu, yaitu ketika kami dari hadas besar ataupun min janabah, dari hadas besar atau karena sebab junub. Rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah, hadis riwayat dari Imam Ahmad dan Khuzaimah. Ya. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya perintah ataupun sunnah dari mengusap khuf ini tentu menjadi rukhsah, kemudahan bagi umat Islam, bagi mereka yang mungkin bertugas sebagai tentara ataupun siapa yang selalu menggunakan sepatu yang tidak dilepas-lepas, maka di sini ada kemudahan bagi mereka, tidak harus melepas kedua sepatu alas kaki, ataupun ya cukup mengusap khuf ataupun sepatu di bagian atasnya tanpa perlu melepas, dan ini sebagai pengganti dari membasuh kaki ketika berwudu. Baik, demikian teman-teman dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.